Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah allati bini'amihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bersama-sama bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga sampai selesai di bulan Ramadan kita tetap bisa melakukan ibadah dengan baik. Allah akan berikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita, sehingga kita terus-menerus menjalankan ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal kita pun diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Setelah kita memenuhi syarat dan rukun di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, seperti niat di dalam kita berpuasa, kemudian menjaga tidak makan dan tidak minum sampai saatnya berbuka puasa, kita penuhi rukun-rukunnya di dalam menjalankan ibadah puasa, maka kita pun harus mengerti bagi orang yang berpuasa, agar pahala tetap kita peroleh, agar tetap kita memperoleh balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu dan beberapa perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta. Hindari kita berbohong ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Berdusta dengan apa? Dengan ucapan-ucapan kita. Kadang kita mengalami satu peristiwa, satu tekanan yang akhirnya kita berdusta. Ditanya, Anda dari mana? Oh, aku tidak kemana-mana. Padahal dia habis pergi jauh. Berbohong menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah menggunjing orang lain. Kebiasaan kita menggunjing orang lain, gosip, menonton, melihat aib orang lain, ini pun akan menghilangkan pahala di dalam kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Sayang diri kita, sudah dari pagi kita menahan haus dan lapar, tapi tidak memperoleh pahala apa-apa dari Allah, gara-gara kita suka menggunjing orang lain. Gosip zaman sekarang menjadi tontonan yang sangat menarik bagi orang-orang di zaman sekarang. Padahal kita membicarakan aib dan kekurangan orang lain, ini salah satu hal yang menjadikan pahala kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk saling menutupi aib sesama manusia. Kita diperintahkan untuk menutupi kekurangan saudara-saudara kita, saudara muslim kita. Tapi zaman sekarang menggunjing, ngegosip menjadi satu hal yang menarik bagi orang-orang zaman sekarang. Padahal ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba. Memfitnah sana, memfitnah sini. Akhirnya umat muslim menjadi teradu domba. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ngadu domba dengan cara apa? Bukan hanya dengan mulut kita yang berbicara, tapi zaman sekarang handphone bisa menjadikan sebab orang teradu domba. Hati-hati ketika kita menulis status-status di dalam handphone. Jangan sampai kita menulis status di handphone menyebabkan perpecahan, menyebabkan saling ribut, saling membenci. Ini tercipta adu domba gara-gara status-status kita. Bulan Ramadan kadang kita kepengin menunggu saat datangnya bulan puasa, saat datangnya
berbuka puasa, tapi kita lakukan, kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu membuat status-status yang memecah belah umat, maka ini akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang keempat, yaitu sumpah palsu. Kita bersumpah atas nama Allah, tapi sebenarnya kita tidak melakukannya. Contoh, ada orang datang kepada kita, bertanya kepada kita, kemudian kita spontanitas mengucapkan, demi Allah, aku tidak tahu. Padahal dia melakukan perbuatan itu. Sumpah palsu akan menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat aurat saudara muslim kita dengan syahwat. Melihat aurat muslim manusia dengan syahwat. Bukan hanya kita melihat secara langsung, tapi kita pun kadang melihat aurat-aurat orang yang bukan mahramnya. Di mana? Di handphone. Kita menunggu berbuka puasa, melihat handphone, nonton tontonan-tontonan yang tidak mengundang ridhonya Allah, bahkan mengundang murkanya Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Kita harus hindari itu semua. Kalau kita tetap melakukan itu, nonton aurat orang muslim atau nonton aurat orang lain, dan muncul syahwat kita, maka itu akan membatalkan pahala puasa. 5 hal ini harus kita hindari agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan berikan hadiah bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Yang pertama, kebahagiaan yang kita peroleh adalah ketika kita berbuka puasa. Hati kita bahagia mendengarkan azan. Ya Allah, alhamdulillah, datang saatnya berbuka puasa. Kita makan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Ini hadiah yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, datang waktu maghrib pun biasa saja. Tidak ada rasa kebahagiaan, tidak ada rasa kegembiraan, karena dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah. Dia akan memperoleh kebahagiaan karena Allah akan memposisikan orang yang berpuasa. Allah akan selamatkan orang yang berpuasa, dan Allah akan masukkan ke dalam surga bagi orang-orang yang berpuasa. Maka ayo kita jalankan puasa Ramadan dengan baik. Jaga sikap kita, jaga mulut kita untuk tidak kita berbohong, jaga mata kita agar kita tidak melihat sesuatu yang mengundang syahwat. Jangan sampai kita bersumpah tapi sumpah itu palsu. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya membatalkan dan menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selesai dari bulan Ramadan bersih dosa-dosa kita, tidak memiliki dosa apapun, dan ke depan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dan Allah selalu meridhai setiap langkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.